Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star ya, atau HWS Matic tahun 2013. Nah, ini tadi tampilan sekilas ya dari sisi kiri, bagian depan, serta sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita langsung lihat saja apa yang ada di Nissan Serena ini. Nah, untuk lampunya, dia lampunya sudah kristal reflektor ya. Di bagian sini ada lampu dim, di sini lampu besar, ada juga lampu sennya di bagian sini, lampu kecilnya ada di bagian bawah sini. Di bagian sini tuh. Nah, terus sudah dilengkapi dengan fog lamp kristal reflektor juga. Nah, untuk grillnya dia ini di sini ada list chrome ya, list chrome. Terus untuk grillnya sendiri dia chrome di bagian sini, tapi di sini agak blur ya chrome-nya, seperti itu. Jadi kombinasi, ada lambang Nissan-nya, di bagian bawah juga ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, lampu di sebelah kiri juga kristal reflektor ya. Ini lampu dim, lampu kecilnya ada di bagian bawah sini, lampu besar serta lampu sen. Nah, ini fog lamp juga sudah kristal reflektor, sama di sini ada warna silver ya. Jadi semacam list untuk fog lamp-nya. Nah, terus untuk kap mesinnya dia polos, semprotan air wiper dia nyelip di bagian dalam sini. Semprotan air wiper 2, terus wiper di bagian depannya juga ada 2. Oke, sekarang kita ke bagian samping sebelah kanan. Kita mulai dari fendernya ya. Nah, ini fender, dia fendernya polos, tidak ada motif apa-apa. Terus di bagian sini, nah ini ban. Nah, untuk ban ini dia masih tebal ya, masih ada sekitar 80% lebih. Nah, dia peleknya ini dia warnanya warna silver, bautnya ada 5, rem depan cakram. Nah, untuk profil bannya sendiri ini dia di 205/60 R16. Nah, terus kalau untuk bodi samping dia ada body kit ya, kayak semacam tambahan di sini. Nah, terus habis itu untuk bagian atas sudah ada tambahan talang air. Terus spion warna bodi dia sudah ada lampu sennya, sudah retract dan sudah elektrik. Nah, terus untuk handle pintunya modelnya model tarik. Nah, di sini ada tombol buat keyless entry-nya ya. Di sini ada colokan kunci buat darurat. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Nah, ini kuncinya, kita periksa dulu kunci. Dia kuncinya sudah keyless entry dan start stop engine button ya. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Nah, ini juga dari remote bisa kita buka pintu sliding yang di bagian tengah ya. Jadi ini kita coba. Nah, bisa kebuka. Terus yang bagian satu lagi juga coba kita buka. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, ini kita tutup aja dulu. Nanti ini ada buat cup holder sama buat tempat naruh makanan. Oke, sekarang kita coba tutup lagi. Nah, jadi elektrik di mobil Nissan Serena ini juga harus kita periksa ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita mulai dari bagian depan. Nah, door trim interior dia dominan warnanya warna hitam ya. Nah, sekarang kita periksa saja apa saja yang ada mulai dari door trim. Nah, ini handle buat buka pintu, dia chrome, terus buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada tombol buat central lock, buat lock unlock power window, dan di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, ada tempat penyimpanan terbuka, sama ada cup holder. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus jangan lupa juga untuk mobil bekas kita perhatikan juga nih agak ini ya, sealer. Jadi di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia kondisinya juga masih oke ya. Karena apa? Nah, ini. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah rusak atau cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga kita akan lihat ya. Sekarang kita mulai dari bagian ini dulu. Bagian kursi depan. Nah, kursi depan ini dia terpisah antara supir sama penumpang. Terus habis itu ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik juga bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus di bagian sini ada ini ada senderan tangan kiri dan kanan.
Terus di bagian sini ada ini buat ini apa namanya tuh, reclining. Di sini buat naik turunin jok, sama di sini buat maju mundurin jok. Nah, terus kita ke bawah dulu kita periksa. Nah, perlu kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian kolong dashboard. Nah, terus di bagian sini ada rem tangan di kaki. Jadi, nah terus di sini ada apa namanya, pedal rem, sama di sini ada pedal gas. Nah, terus kita periksa lagi juga di masing-masing kolong jok, juga di bagian rel-relnya, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus di bagian sini ada buat buka tangki bensin, di sini ada buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada buat tombol ini buat menonaktifkan elektrik sliding door-nya ya, kiri dan kanan. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup, tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tombol buat sliding door. Jadi ini sliding door, kita pencet. Nah, dia bunyi. Nah, yang kiri masih bisa kebuka normal. Nah, terus yang kanan juga kita pencet. Nah, ini juga masih bisa terbuka dengan normal nih ya. Nah, ini. Jadi perlu kita periksa juga nih untuk memastikan elektriknya masih berfungsi secara normal atau tidak nih tuh. Nah, ini tuh masih ketutup. Nah, oke. Nah, terus habis itu ada tombol buat eco mode. Terus habis itu di sini ada pengaturan spion, dia sudah retract. Terus sini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada tombol buat ini nanti pengaturan buat cluster speedometernya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita langsung kita taruh saja nih kuncinya di sini, nggak apa-apa. Nah, taruh sini dulu. Nah, ini ada tombol start stop engine buttonnya, kita pencet ya sambil kita injak rem. Nah, ini posisi nyala. Nah, pastikan jika kita menyalakan mobil, dia nyalanya itu langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau di dinamo starternya bermasalah. Nah, di sini dia digital ya nih ya. Jadi dia digital. Nah, di sini ada indikasi buat ini. Jadi indikasi buat RPM. Nah, ini posisinya di P, giginya. Nah, di sini kilometernya. Nah, di sini ada MID. Jadi ini pintu kebuka, dia nyala, ada tanda warningnya juga. Nah, di sini ada apabila posisi rem tangan on, dia nyala. Nah, di sini ada indikator bensin. Nah, di sini ada panah yang menunjuk bahwa bensinnya ada di sebelah kanan pengisiannya. Nah, ini buat ngelihat tingkat ekonomis mengemudi kita. Nah, ini posisi sekarang lagi eco mode ya. Nah, kilometernya di 115.000. Nah, seperti itu. Nah, ini ada trip A, trip B. Nah, kita ke bagian depan lagi. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, kita ke bagian sini. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi ini buat lampu besar, kecil, lampu sen, lampu dim, serta lampu fog lamp. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, kita ke bagian setir. Nah, setir di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi secara keseluruhan jahitan-jahitannya juga masih oke ya. Jahitan masih oke. Nah, di bagian tengah juga masih oke. Lambang Nissan-nya sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada tombol buat cruise control. Nah, terus ini kita lihat. Nah, ini gantungan servis terakhir, jadi harus servis berikut nih kayaknya nih. Nah, terus kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah di sini ada kisi-kisi AC. Terus habis itu ada tombol lampu hazard. Nah, audionya ini sudah diganti dengan Android ya. Jadi kita bisa periksa nih. Nah, sudah diganti dengan Android sama pemilik sebelumnya. Nah, di bagian bawah sini ada pengaturan buat AC. Jadi di sini ada AC-nya sudah digital. Nah, di sini buat kecepatan angin AC. Ini petunjuknya. Nah, di sini ada buat ventilasi dalam luar. Di sini buat nyalain AC belakang, matiin AC belakang. Terus di sini ada mode arah semburan angin. Terus habis itu ada on off untuk matiin nyalain AC. Ini buat angin saja nih kalau lampunya mati. Di sini ada auto climate control. Terus habis itu ada defogger depan belakang serta ada pengaturan kecepatan angin suhu AC. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan lagi. Nah, remote-nya masih ada di sini. Nah, ini tombol start stop engine button. Di sini tuas matic-nya.
Ini ada shift locknya juga. Nah, terus di bagian sini tadi udah ya, senderan tangan. Di sini ada kunci seat belt. Bisa kita lihat juga kalau di dalam sini ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga nih buat naruh handphone, enak nih di sini pas. Nah, di sini ada tempat penyimpanan lagi sama ada cup holder. Nah, yang bagian tengah ini bisa kita dorong ke bagian tengah sini agar bisa dapat tambahan penumpang lagi nih, satu bisa 3 orang duduk di bagian tengah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di bagian sini ada airbag, kisi-kisi AC, ada tweeter tambahan, terus ada tempat penyimpanan tertutup, tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Jadi buku manual, buku servis sudah nggak ada, cuman beberapa catatan-catatan servis sama label servis yang sebelum-sebelumnya juga masih ada. Oke. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, tuas power window, handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu. Nah, di bagian atas di sini ada handle tangan, sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya. Ada lampu baca, terus spion tengah bisa diatur kesilauannya secara manual. Terus sun visor bagian supir dia ada tutup, ada cerminnya juga. Oke. Nah, bagian depan sudah kita lihat secara keseluruhan. Nah, kita buka dulu nih kacanya. Kita buka kaca, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini dia bisa dua cara buka pintu di sini. Pertama dengan ditarik, kedua dengan tombol ya. Jadi kita coba dua-duanya. Mulai dari tombol dulu. Jadi kalau anak-anak yang masih belum kuat untuk narik pintu juga masih nyaman untuk masuk ke dalam. Nah, ini jok bagian tengahnya dia sebenarnya captain seat ya, cuman tidak ada senderan tangan saja. Nah, terus sekarang kita mulai dari jok bagian tengah dulu ya. Jadi di sini senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt juga masih ada 3 titik di 3 tempat ya. Oke. Nah, terus di bagian kita masuk ke dalam, kita masuk dulu. Nah, di sini ada handle tangan nih untuk bantu kita masuk. Terus kita ke bagian atas ini. Bagian atas ini ada buat pengaturan AC. Terus ada kisi-kisi AC, di sini ada lampu baca. Nah, terus di sini ada tempat buat naruh makanan sama 2 cup holder. Nah, terus di bagian sini juga sama, ada tempat naruh makanan sama cup holder. Nah, terus di bagian sini ada kantong penyimpanan. Nah, terus LCD TV di bagian plafon sudah diganti dengan yang ukuran besar nih, yang jumbo. Jadi kondisi juga masih oke. Nah, coba kita tutup saja. Nah, oke. Nah, terus ini lampu, kisi-kisi AC, terus handle tangan. Nah, kita ke bagian bawah, di sini ada cup holder. Ada cup holder buat buka pintu, lock unlock pintu, tuas power window. Oke. Nah, bagian tengah sudah kita lihat, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, belakang ini dia joknya bisa duduk 3 penumpang dewasa ya. Joknya ada 2 senderan kepala, seat belt 3 titiknya ada 3 nih. Seat belt 3 titik ada 3, pelipatan bangku 50-50 ke bagian samping. Nah, di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan, sama di bawah lagi ada tempat penyimpanan nih terbuka. Nah, di bagian sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, di atas ada kisi-kisi AC sama handle tangan, terus di bagian sini ada lampu baca, sama di sini ada handle tangan serta kisi-kisi AC. Nah, terus joknya ini yang bagian tengah ini juga dia bisa di geser ke samping, jadi bisa rapat di sini. Jadi lorongnya ada di sini biar kalau dia mau masuk dari samping pun orang juga bisa, atau dari tengah juga bisa di sini. Oke. Nah, bisa maju mundur juga nih jok bagian tengah, terus reclining juga bisa ya. Oke, sudah ada isofix-nya juga nih. Oke. Nah, sekarang kita coba tutup dengan ditarik. Nah, oke, kita lanjut ke belakang. Nah, untuk bannya ini ada 70% lebih nih ketebalannya. Ukuran ban sama velg bentuknya sama. Bagian belakang sudah rem cakram juga. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut. Nah, ini untuk lampunya sendiri, dia modelnya model ini ya, berdiri ya. Jadi di sini sudah kristal reflektor, tapi di sini masih dia ada
motif ini ya apa. Nah, ini buat lampu senja, lampu rem, di sini buat lampu sen, sama di sini buat lampu mundur. Sama di sini juga nih. Lampu mundur, lampu sen, sama lampu senja serta lampu rem. Nah, sudah ada spoiler bagian atas, lampu rem, semprotan air wiper. Nah, terus kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Ada wipernya juga, ini lambang Nissan Highway Star tipenya Serena. Nih, Serena Highway Star. Bagian bawah ada ini apa namanya tuh, sensor parkir 2 di bagian belakang, sama di sini ada kamera mundur. Sekarang kita buka saja bagasinya. Dia modelnya model tekan ya, ini ya. Tuasnya tuas tekan. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih sealer di pintu bagasi, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya sealernya. Sealer di pintu bagasi. Terus habis itu sama tulangan-tulangan pintunya juga kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, ini bagasinya juga luas. Nah, ini pengalaman saya bisa naruh kopor besar di bagian sini, posisinya berdiri, sama di sini kopor medium. Jadi masih bisa ransel-ransel juga taruh di atas. Jadi tidak mengganggu penumpang baris ketiga. Jadi cukup nyaman kalau berpergian keluar kota. Di sini ada tempat penyimpanan buat dongkrak sama kunci roda. Nah, di bagian bawah sini juga masih ada ekstra ini tempat lagi ya di bagian bawah sini. Oke. Sekarang kita tutup pintu bagasi, kita lanjut ke bagian samping. Nah, bagian samping ini ban dia masih di atas 70%. Oke, sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah, ini tampilan keseluruhan ya. Oke. Nah, di sini juga ada sealer juga nih di pintu nih, bagian-bagian sini. Jadi perlu kita periksa juga, pastikan bahwa sealer pintunya itu oke. Nah, sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan. Nah, kondisi door trim juga di sini masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini dia agak sini nih. Nah, ini dia nih sini ya. Oke. Tampilan bagian depan. Nah, oke, sekarang di sini ini spion. Ban masih 80% lebih ban depan. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir, kita lihat di bagian mesin. Nah, ini mesin, buat buka kap mesinnya ini dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nah, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan Nissan X-Trail yang 2000 cc. Nah, kita ke bagian atas, kita lihat apa saja. Nah, di kap mesin juga ada sealer ya. Jadi sealer nih agak buram nih dia. Sealer juga kita periksa nih. Nah, ini di bawah karet di dia ini kita periksa juga. Sama bagian dalam kap mesin, pastikan bahwa tidak ada perbaikan ya. Nah, ini udah ada peredam panas di bagian kap mesin. Nah, di sini ada buat besi buat nahan kap mesin. Nah, terus bagian depan juga nih apron atau besi yang memanjang di depan nih. Nah, ini kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Sekaligus juga kita periksa juga bagian-bagian sasis ya, di bagian sini pastikan bahwa tidak ada perbaikan, sama di bagian-bagian samping sini. Nah, apa saja yang ada di sini? Nah, di sini ada radiator ya di bawah sini. Ini tutup buat pengisian radiator coolant. Nah, di sini ada buat filter udara. Terus di bagian bawah sini ada aki. Ada aki, ada tuas buat memeriksa level oli mesin. Nah, di sini ada buat pengisian oli mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat pengisian air wiper. Nah, di sini buat pengisian cadangan radiator coolant. Nah, di sini buat pengisian minyak rem. Oke. Mungkin ini saja. Ya, sudah. Oke. Sudah kita lihat secara keseluruhan spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star Matic tahun 2013. Jika berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan lengkap di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Perlu ya, karena apa? Karena dengan test drive kita bisa
melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok dengan kita atau tidak, terus habis itu performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri nih letaknya di sini. Nah, stok kami juga banyak nih sampai ke bagian sini tuh. Nah, itu sampai ke deret ke sana lagi. Nah, oke, posisi kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, Pos Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempolnya ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga nih follow sosmed kami. Di Facebook ada, Instagram, TikTok, Twitter, serta YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke semuanya ya, ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.